Dua hal yang mendasar yang harus kita bahas di sini. Yang pertama, apa kelebihannya takwa itu? Kalau saya bertakwa, saya dapat apa? Yang kedua, apa itu takwa? Takwa itu sebenarnya apa? Saya mau jadikan sebagai bekal, tapi saya mau tahu takwa itu apa. Karena Allah bilang tadi, berbekallah kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa, dan hanya bertakwa kepada saya, wahai orang-orang yang berakal. Apa takwa itu? Ini nanti jadi inti bahasan kita. Namun sebelum kita masuk ke inti bahasan apa itu takwa, kita akan sebutkan dulu fadilahnya, wa'adnya, janji positif Allah bagi orang yang bertakwa. Teman-teman sekalian, saya susun sebuah tulisan judulnya Bekal Dunia Akhirat. Ini insya Allah juga akan dirilis dalam bentuk buku dan sudah mayoritasnya rampung, alhamdulillah. Saya menemukan pada saat saya membongkar-bongkar mu'jam, maksud saya membolak-balikan mu'jam Al-Fadl Quran, khusus satu buku mungkin tebalnya seperti ini, gitu kan? Isinya cuma bagaimana caranya mencari ayat Al-Quran di surah apa, di ayat berapa gitu. Saya temukan subhanallah ada 226 ayat Al-Quran yang bicara tentang takwa. Tidak ada ibadah sebanyak ini fadilahnya, nggak ada. Takwa ini luar biasa. Enggak sholat, enggak jihad, semua itu dikalahkan. Takwa ini sampai 226 ayat. Sholat itu kalau nggak salah terdapat 77 ayat. Sholat itu sudah dianggap banyak sekali fadilahnya. Tapi takwa ini ternyata 226 ayat. Banyak sekali. Yang semuanya janji positif. Saya akan sebutkan sedikit saja, tidak semuanya karena terlalu banyak. Ada yang paling menarik dari 226 ayat itu, ada 4 ayat yang menarik perhatian saya. Karena 4 ayat, ada 5 ayat sebenarnya, tapi 4 ayat ini ada di satu surah. Dan satu surah ini ayatnya berentetan, berdekatan. Surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. 4 ayat ini semuanya membahas masalah fadilah takwa. At-Talaq, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. 4 ayat di dalam surah At-Talaq berurutan. Ayat 2-nya bunyinya, di akhir penutupan ayat 2 itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Makhraja ini, kalau kita mau fahami secara letterlet dalam bahasa Arab, teman-teman sekalian, kalau orang Arab lagi jalan di satu jalan dan sempit sekali buat dia, tubuhnya susah untuk bergerak, kemudian dia dapat ada ujung jalan itu sebuah tempat yang tiba-tiba mempertemukan dia dengan lapangan luas, dia bisa lari. Tempat transisi dari sempit ke luas itu namanya makhraj. Ini bahasanya ya. Biawak itu hewan yang cukup lumayan besar badannya. Tapi kalau kita temukan lubangnya, kalau di padang pasir, beda dengan biawak di Indonesia tentu. Biawak-biawak Indonesia bisa sembunyi di belakang tembok, kadang-kadang di pohon dan seterusnya. Kalau di padang pasir ini biawaknya gali lubang di bawah, di padang pasir. Itu kalau kita lihat lubangnya kecil seperti lubang semut. Tapi di bawahnya ada biawak tuh. Jadi biawak ini punya ciri khas. Dia kalau mau masuk, dia kalau buat lubang, dia masuk ke dalam, lubang itu ditempelin lagi sama dia. Jadi tinggal kecil, seperti lubang semut saja. Jadi orang nggak tahu, musuhnya nggak tahu kalau di bawah itu ada biawak gitu. Nah, biawak ini kalau mau keluar, dia menubrukkan kepalanya ke lubang itu, menggali kembali, sehingga cukup untuk tubuhnya keluar. Nah, pada saat biawak keluar dari lubangnya itu, akhirnya dia bisa mengangkat kepalanya dan menghirup udara di luar. Ini lubang yang besar ini dinamakan makhraj, tempat dia keluar, gitu. Sehingga dia dari gelap sempit menjadi keluar. Kalau teman-teman lagi umroh dan haji, maka coba lihat pintu darurat di hotel itu, ada tulisannya pasti mim kha ra jim, makhraj.
jalan darurat, ini kan, yang bisa mengeluarkan pada saat penting, lagi genting, liftnya mati, kebakaran, ditulis makhraj. Jadi makhraj ini sebenarnya jalan keluar dari masalah yang berat yang sedang dihadapi. Ini janji yang pertama. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah pasti berikan makhraj. Kemudian ayat ketiga dari surah Talaq, ini fadilah yang keduanya. Allah bilang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki, kebutuhan, dipenuhi kebutuhan. Rezeki itu kebutuhan hamba. Jadi bukan cuma makanan, minuman, semua yang dia butuhkan untuk roda kehidupannya namanya rezeki. Dan Allah akan berikan rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari tempat-tempat dan sumber yang dia tidak tahu. Ini fadilah yang kedua. Diberikan jalan keluar dan dipenuhi kebutuhannya. Fadilah yang ketiga di ayat keempatnya. Allah bilang di penutupan ayat keempat, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan ayat kedua tadi makhraj itu jalan keluar. Allah bilang jalan keluarnya di ayat kedua yusra, dimudahkan. Jadi para ulama mengatakan kalau seandainya Allah cuma sebutkan di ayat kedua makhraja, jalan keluar, tanpa ada penjelasan seperti di ayat keempat, yaj'al min amrihi yusra, Allah mudahkan jalan keluarnya itu, bisa saja orang untuk sembuh operasi dulu. Mungkin untuk memenuhi kebutuhannya hutang dulu. Tapi ayat keempat memastikan orang yang bertakwa kepada Allah dipastikan urusannya mungkin tidak operasi bisa sembuh, tidak perlu utang, bisa selesai terpenuhi kebutuhannya. Jadi ayat keempat di At-Talaq ini menjabarkan dan menguatkan ayat kedua, jalan keluarnya akan mudah. Di ayat kelimanya ini fadilah yang keempat, wa may yattaqillaha, ini berentetan semua ya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya. Jadi kalau yang orang biasa dapat 10, dia dapat 20, didobelkan. Dan Allah akan bersihkan, maafkan semua kesalahannya. Jadi fadilah yang luar biasa. Ini 4 ayat berurut di surah At-Talaq. Ada ayat yang lain dan saya cukupkan dengan ayat ini di fadilahnya karena cukup banyak tentunya. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133. Ini tentang surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian, berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga itu. Surga bukan sebuah istana kecil yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya disiapkan, dijanjikan, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya penghuni surga hanya orang yang bertakwa. Tidak bertakwa nggak bakal masuk surga. Jadi jelas surga hanya orang yang bertakwa. Jadi di dunia tadi kebutuhannya dipenuhin semua tuh, jalan keluar, diberi rezeki, diampuni kesalahannya, banyak sekali. Tambah di akhirat tidak akan masuk surga kecuali orang yang bertakwa. Baik, coba kita pertemukan dalil-dalil ini. Al-Baqarah tadi 197 menyuruh kita untuk menjadikan takwa sebagai bekal. At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5, kemudian Al-Imran ayat 1333 menjanjikan takwa dengan begitu luar biasa. Semua permasalahan dipenuhi di dunia, di akhirat masuk surga. Siapa yang tidak mau dengan ini? Luar biasa. Kalau begitu berarti tinggal pertanyaan kecil. Maukah Anda bertakwa? Tentu saja jawabannya iya. Hah? Mau bertakwa nggak? Hah? Cuma 3 orang yang nyaut. Masih hidup nggak ini?
Berarti pertanyaan jawabannya mau bertakwa. Sudah tahu disuruh jadikan bekal, fadilahnya banyak. Ini 226 ayat baru 5 ayat yang saya bahas. Ini masih banyak. Masih banyak. Ada ayat lain berbunyi innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah selalu menemani orang yang bertakwa, selalu bersama orang bertakwa dan orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan ada banyak hadis, ayat 200 lebih, gitu kan, semuanya.